Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 19. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dan Aharun dengan mengatakan, inilah ketetapan hukum yang Yahwe perintahkan dengan berfirman, berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka mengambil untuk engkau seekor lembu betina merah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang kepundaknya kuk tidak pernah ditumpangkan. Dan engkau harus memberikannya kepada Imam Eleazar, dan dia harus membawanya keluar dari perkemahan dan menyembelihnya di hadapannya. Dan Imam Eleazar harus mengambil dari darahnya dengan jarinya dan memercikkan dari darah itu 7 kali ke sebelah depan kemah pertemuan. Dan dia harus membakar lembu betina itu di depan matanya dengan kulitnya dan dagingnya dan darahnya bersama kotorannya. Dia harus membakarnya. Dan haruslah imam itu mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi, dan haruslah dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu betina yang sedang terbakar itu. Kemudian imam itu haruslah mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dalam air, dan sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, dan imam itu menjadi najis sampai petang. Dan orang yang membakarnya itu haruslah mencuci pakaiannya dalam air, dan haruslah dia memandikan tubuhnya dalam air, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan seseorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu betina itu, dan haruslah dia menyimpannya di tempat yang bersih di luar perkemahan. Dan bagi jemaat Bani Israel, haruslah itu ada sebagai simpanan untuk air penahiran. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu betina itu haruslah mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai petang. Dan haruslah itu menjadi suatu ketetapan untuk selamanya bagi Bani Israel dan bagi pengembara yang menumpang di tengah-tengah mereka. Dia yang menyentuh mayat seorang manusia, maka dia menjadi najis 7 hari. Dia haruslah menahirkan dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia akan tahir. Dan jika dia tidak menahirkan dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka dia tidak akan tahir. Setiap orang yang menyentuh yang mati, seorang manusia yang mati, dan tidak menahirkan dirinya, dia telah mencemarkan tabernakel Yahwe. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air penahiran tidaklah dipercikkan atasnya. Dia itu najis, kenajisannya masih ada padanya. Inilah hukum seseorang yang mati di dalam kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan semua yang ada di dalam kemah itu menjadi najis 7 hari lamanya. Setiap bejana terbuka yang tanpa tutup tali di atasnya, najislah itu. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan seseorang yang ditembus pedang di tanah terbuka, atau dengan yang mati, atau dengan tulang manusia, atau dengan kuburan, dia menjadi najis 7 hari. Dan bagi orang yang najis, mereka harus mengambil dari abu bakaran persembahan penghapus dosa itu dan mengucurkan air jernih ke atasnya di dalam sebuah bejana. Dan seseorang yang tahir haruslah mengambil hisop dan mencelupkannya ke dalam air itu, dan haruslah dia memercikkannya ke atas kemah dan ke atas setiap perkakas dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang bersentuhan dengan tulang atau dengan yang tertikam atau dengan yang mati atau dengan kuburan. Dan orang yang tahir itu haruslah memercikkannya atas orang yang najis itu pada hari ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan haruslah dia menahirkannya pada hari yang ketujuh itu. Dan haruslah dia mencuci pakaian-pakaiannya dan mandi dengan air, maka dia akan menjadi tahir pada waktu petang. Namun orang yang menjadi najis dan tidak menahirkan dirinya, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat, karena dia telah menajiskan tempat kudus Yahwe.
air penahiran tidak dipercikkan atasnya, dia tetap najis. Dan bagi mereka hal itu telah menjadi ketetapan untuk selamanya. Dan yang memercikkan air penahiran itu haruslah mencuci pakaian-pakaiannya, dan yang menyentuh air penahiran itu menjadi najis sampai petang. Dan semua yang orang najis itu sentuh akan menjadi najis, dan orang yang menyentuhnya akan menjadi najis sampai petang.